Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Pertama-tama Bapak ingin memberikan motivasi pada pelajaran hari ini, yaitu mengenai sistem persamaan linear variabel. Jadi prasyarat untuk materi sistem persamaan linear variabel, ingat ada persamaan linear 3 variabel. Pernah ingat tidak? Pernah diajari tidak ketika waktu SMP, MTS kalian sistem persamaan linear 2 variabel, 3 variabel waktu di SMP? Belum sama sekali. Oke. Jadi prasyarat untuk materi hari ini sistem persamaan linear 3 variabel, yang pertama adalah bagaimana cara menyelesaikan SPLDV atau sistem persamaan linear. Untuk bahan ajar yang ini sudah saya share di Google Classroom-nya, petunjuk penggunanya. Yang pertama yaitu menu-menunya. Yang pertama di sini adalah seperti ini, gambar rumah, ini adalah home, kemudian back, kembali, dan next. Ini adalah untuk selanjutnya. Jadi, itu nanti yang Bapak saya itu bisa seperti itu juga. Setelah selanjutnya nama saya ini, kemudian untuk memenuhi PPL data ada 2 di sistem persamaan linear 3 variabel. Yang pertama adalah setelah melihat tayangan pembelajaran di Canva, lagi siswa dapat memahami masalah kontekstual dalam sistem persamaan linear 3 variabel dengan tepat. Kemudian yang kedua, setelah berdiskusi secara kelompok, siswa dapat mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel dalam menyelesaikan masalah. Indikator. Di indikator ada 3. Yang pertama, menentukan model matematika dari masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Yang kedua, menyelesaikan model matematika dari masalah kontekstual tersebut. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, menyelesaikan masalah kontekstual sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode eliminasi, substitusi, dan metode pelajar Pancasila. Di sini saya menginginkan yang pertama bergotong royong, bernalar kritis, kreatif, dan mandiri. Materi ada pengertian, buku umum, dan ciri-ciri. Kemudian contoh penyelesaiannya, dan nanti ini adalah latihan soal, presentasi masalah yang terakhir. Baik, pertama mengenai di pengertian sistem persamaan linear 3 variabel. Sistem persamaan linear 3 variabel adalah sebuah persamaan matematika yang meliputi 3 persamaan linear yang masing-masing dari persamaan yang bervariabel 3. Contohnya di sini adalah ada X, Y, dan Z. Atau suatu bentuk konsep di dalam ilmu matematika yang bermanfaat untuk menyelesaikan sebuah kasus yang tidak bisa untuk diselesaikan dengan menggunakan bentuk persamaan linear 1 variabel dan juga persamaan linear 2 variabel. Selanjutnya, untuk pengertian SPLDV saya singkat. Kemudian hal-hal yang berhubungan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Yang pertama adalah suku. Ada variabel. Yang ketiga koefisien, dan yang keempat konstanta. Suku di sini pengertiannya, suku merupakan bagian dari suatu bentuk aljabar yang terdiri dari variabel, koefisien,
koefisien, dan juga konstanta. Yang kedua, variabel bisa disebut peubah atau pengganti suatu bilangan yang biasanya dilambangkan dengan huruf seperti X, Y, dan Z. Kedua, yang ketiga, koefisien. Koefisien merupakan suatu bilangan yang bisa menyatakan banyaknya suatu jumlah variabel yang sejenis. Dan yang terakhir, konstanta, suatu bilangan yang tidak diikuti dengan variabel. Contohnya di sini, 2x ditambah 5y ditambah 6z ditambah 7 sama dengan 0. Dari contoh di atas, manakah yang disebut dengan suku, manakah yang disebut dengan nama variabel, manakah yang namanya koefisien, dan manakah yang namanya konstanta? Ada yang bisa menjelaskan? 2x ditambah 5y ditambah 6z ditambah 7 sama dengan 0. Dari contoh di atas, manakah yang namanya suku? Ada yang bisa jawab? 2, 5, 6. Yang namanya suku adalah, acungkan tangan. Yang bisa? Manakah yang disebut namanya suku? Ya, silakan. 2, 5, 7. Agak keras. Kenapa? 2, 5, 6, 7. 2, 5, 6, 7. Masih kurang? Kita lihat, manakah yang namanya suku? Kurang lengkap jawabannya. 2e, 5y, 6z, dan 7. Itu disebut suku dari contoh yang barusan. Ya. Manakah yang namanya variabel? Siapa? Namanya siapa? Angkat tangan. Gak usah malu-malu. X, Y, Z. Baik, bagus. Jawabannya adalah E, Y, dan Z. Itu disebut variabel. Perlu diingat, manakah yang disebut suku, variabel, koefisien, dan konstanta. Jadi, ketika untuk menyelesaikan SPLTP harus ingat semacam itu juga, 4 poin tadi. Ya. Baik, adalah konstanta. Sedangkan konstanta sendiri adalah 7 yang tidak terdapat variabel. Sampai di sini paham tidak dulu? Mana yang disebut apa tadi? Suku. Kemudian paham ya dari sistem persamaan linear 3 variabel. Untuk umumnya di sini contohnya AX ditambah BY ditambah CZ sama dengan B, atau A1 X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1, dan yang terakhir IX ditambah JY ditambah KZ sama dengan I, atau A3X ditambah B3Y ditambah C3Z sama dengan D3. Jadi bentuk umumnya contohnya. Contoh soal, Rara memiliki 4 buah apel, 8 buah mangga, dan 12 buah jeruk. Jika dituliskan dalam bentuk persamaan, maka hasilnya adalah, penyelesaiannya, apel kita sebut E, kemudian mangga kita sebut D, kemudian jeruk Z. Ini perubahannya ya, boleh kalian rubah. Misalnya apel kita sebut A, kemudian mangga M misalnya, kemudian jeruk kita sebut J misalnya. Terserah kalian. Yang penting di sini adalah kalian harus paham. X di sini adalah apel, mangga, Y, jeruk adalah Z. Sehingga persamaannya yaitu karena tadi 4 buah apel menjadi 4X ditambah 8Y ditambah 12 Z. Ini yang ditanya adalah bentuk persamaan. SPLTP, himpunan penyelesaian dari sebuah sistem persamaan linear 3 variabel atau kita singkat SPLTP, dapat digali dengan menggunakan beberapa metode. Di antaranya yang pertama metode eliminasi, metode substitusi,
dan metode orientasi masalah. Kita lihat cara menyelesaikannya. Ini gambar apa ini? Sedang di mana? Orang belanja. Ini ada pembeli buku. Ini adalah sebuah contoh gambar yang berada di toko buku, ya. Ya. Contohnya ini. Bisa disebut Gramedia boleh. Ini. Kalau kita amati dari gambar tersebut, misalnya Nina sedang berada di toko alat tulis. Saat Nina berkeliling di toko alat tulis, ia melihat bahwa toko buku tersebut menjual paket alat tulis murah. Berikut paket yang ditawarkan. Paket yang pertama 3 buku, 1 spidol, 2 tinta berharga 17.200. Paket 2 buku, 2 spidol, 3 tinta berharga 19.700. Dan paket yang ketiga 1 buku, 2 spidol, 2 tinta berharga 14.000. Sekarang jika Nina hanya ingin membeli masing-masing satu saja untuk alat tulis tersebut, maka berapakah yang harus Nina bayar? Ini adalah masalah kontekstual. Ya. Berapakah yang harus Nina bayar? Bagaimana cara menyelesaikannya? Seperti yang tadi, ya. Yang pertama, langkah yang pertama, ubah permasalahan tadi ke dalam model matematika. Misalkan X harga 1 buah buku, Y harga 1 buah spidol, dan Z harga 1 buah tinta. Sehingga didapat persamaannya, yaitu karena tadi adalah berapa tadi paket 1? Paket 1 3 buku 1 spidol 2 tinta berharga 17.000. Nah, terus 3 berarti 3X ditambah Y 2Z sama dengan 13. Kemudian paket yang kedua 2 buku 2 spidol 3 tinta. ya, 2 buku 2 spidol dan 3 tinta. Berarti 2X karena di sini 2 spidol berarti 2 buku, berarti X-nya di sini adalah harga 1 buah buku. 2X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 19.000 dan 700. Sama seperti cara yang ketiga, persamaan yang ketiga. Dibandingkan Z, maka ini adalah perintahnya yang eliminasi Z, maka hilang. Maka 51 dikurangi 51.600 dikurangi 39.400 hasilnya 12.200. Ini kita sebut persamaan yang keempat. Untuk belajar berganti sesuai dengan yang ada di
Kakak bisa layani. Ini yang dikerjakan.
enggak bunyi ke sini. Ayo didengarkan dulu sebentar. Pergilah kalian ke sekolah secara bersamaan belilah beberapa barang berikut. Nah, di sini siswa 1 akan membeli 2 permen, 3 kue dan 2 botol air mineral. Siswa 2 membeli 3 permen, 1 kue dan 1 air mineral. Siswa 3 membeli 4 permen, 2 kue dan 1 botol air mineral. Pertanyaannya, berapa harga permen kue dan air mineral adalah? Bagaimana model matematika dari masalah tersebut? Nah, di sini penyelesaiannya. Permen disebut dengan X, kue disebut dengan Y, botol air disebut dengan Z. Di sini kita masukkan harga masing-masing. Kita masukkan total pembelian siswa 1 adalah berapa ribu, siswa 2 adalah 4.000, siswa 3 adalah 6.500. Sehingga di sini persamaan 1 dan 2 diperoleh Persamaan 1 dan 2 diperoleh berapa? Persamaan 4-nya langsung. Poinnya aja enggak apa-apa. persamaan 4 adalah hasilnya 4. Nah, di sini persamaan 5 hasilnya min 2.500, persamaan 4 2.000. Jadi jumlah harga 1 permen plus 1 buah kue min 300 ditambah 2.200 ditambah 600. Totalnya adalah 2.500. Baik. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Sisanya 1 beli 2 permen, 2 kue dan 2 botol air mineral. Siswa 2 beli 3 permen, 1 kue dan 1 botol air mineral. Siswa 3 beli 4 permen, 2 kue dan 1 botol air mineral. Berapa harga permen, kue dan air mineral? Menggunakan formula matematika dari penyelesaian. Misal, permen sama dengan S, kue sama dengan Y, botol air sama dengan Y. Persamaan 1, 2X tambah 3Y tambah 2Z dengan 3Y. Persamaan 2, 3X tambah Y tambah 3Y sama dengan 2.500. Persamaan 3, 4X tambah 2Y tambah Z sama dengan 2.500. Model matematika dari permasalahan jalan menulis sebuah sistem persamaan isinya 3 variabel X, Y, L, T, L. Sistem persamaan tersebut terdiri dari 3 buah persamaan, yaitu persamaan 1 sama dengan 2X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 3.000. Persamaan 2, 3X tambah Y tambah Z sama dengan 2.500. Persamaan 3, 4X tambah 2Y tambah Z sama dengan 3.500.
Jadi ditambah 1 buah permen, ditambah 1 buah kue, ditambah 1 buah botol air, ditambah 600, ditambah 1.600, ditambah 100, totalnya 2.300. Itulah presentasi dari kelompok 1 kebangsaan. Ada? Pertemuan berikutnya yaitu setelah SPLTP kita akan memasuki materi selanjutnya yaitu materi pertidaksamaan sistem persamaan linier 2 variabel. Ya. Jadi jangan lupa asesmen yang saya set kemarin di kelas Google Classroom-nya itu diisi ya. Diisi asesmennya, asesmen simatik dan normatif. Kita mengakhiri pada pertemuan hari ini. Marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin bersama-sama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.